Selama berabad-abad, planet kita telah menyimpan rahasia yang menarik dan misterius di berbagai sudut dunia. Salah satu bentuk keajaiban alam ini terletak di pulau-pulau yang tersebar di seluruh samudra dan laut. Dari Moai misterius di Pulau Paskah. Bangunan-bangunan terbengkalai di Pulau Hashima. Pulau-pulau ini menghidupkan kisah-kisah tak terpecahkan, legenda-legenda lama, dan misteri-misteri yang menantang pemahaman kita tentang sejarah, budaya, dan alam. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ke dalam dunia pulau-pulau misterius yang menyimpan cerita-cerita yang luar biasa dan rahasia-rahasia yang belum terpecahkan. Pulau Paskah, Chili. Pulau Paskah, yang juga dikenal sebagai Rapa Nui dalam bahasa Polinesia, adalah sebuah pulau vulkanik yang terletak di tengah Samudra Pasifik. Pulau ini menjadi terkenal di seluruh dunia karena patung-patung raksasa Moai yang tersebar di seluruh pulau. Berikut adalah beberapa aspek yang membuat Pulau Paskah begitu misterius. Moai adalah patung-patung raksasa yang terbuat dari batu vulkanik. Mereka rata-rata memiliki tinggi sekitar 13 kaki atau 4 meter dan berat mencapai 14 ton. Yang paling mengejutkan, Moai diperkirakan dibuat oleh orang-orang Rapa Nui, suku Polinesia yang tinggal di Pulau Paskah, pada abad ke-13 hingga ke-16. Namun, bagaimana mereka mampu mengangkut dan mendirikan patung-patung ini yang sangat besar dengan sumber daya yang terbatas masih menjadi misteri. Teori-teori beragam mengenai teknik-teknik yang digunakan, tetapi belum ada konsensus yang tercapai. Tujuan asli Moai juga masih menjadi misteri. Beberapa ahli percaya bahwa mereka mewakili leluhur suku Rapa Nui dan ditempatkan di tepi pantai untuk melindungi pulau. Teori lain mengusulkan bahwa Moai memiliki peran agama dan dipasang di platform batu yang disebut Ahu untuk tujuan seremonial. Sementara itu, beberapa menganggap mereka sebagai tanda-tanda kekuasaan atau status sosial. Pulau Paskah dahulu memiliki hutan lebat. Tetapi karena aktivitas manusia yang berlebihan seperti penebangan pohon-pohon untuk memindahkan Moai dan untuk membangun perahu, pulau ini mengalami kerusakan ekologi serius. Penurunan jumlah pohon-pohon tersebut menyebabkan erosi tanah yang signifikan, yang juga merupakan bagian dari misteri bagaimana orang-orang Rapa Nui bertahan hidup dalam kondisi ekologi yang memburuk. Pulau Paskah juga menjadi studi kasus yang menarik tentang kolaps sosial. Ahli sejarah menduga bahwa suku Rapa Nui mungkin mengalami keruntuhan populasi dan budaya karena perubahan lingkungan dan eksploitasi sumber daya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat bisa mengatasi tantangan ekologis dan bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman tersebut untuk mengatasi masalah lingkungan saat ini. Pulau Paskah saat ini telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menjadi tujuan wisata yang populer. Pemerintah Chili juga telah mengambil langkah untuk melindungi Moai dan menjaga lingkungan pulau ini. Pulau Paskah tetap menjadi sumber ketertarikan bagi para peneliti dan penggemar misteri, serta menjadi tempat studi yang penting dalam pemahaman kita tentang sejarah, budaya, dan tantangan lingkungan di masa lalu. Pulau Oahu, Kanada. Terletak di wilayah Kepulauan Thousand Island di sepanjang perbatasan Kanada dan Amerika Serikat, di perairan Sungai St. Lawrence. Pulau ini memiliki sejarah yang sangat menarik dan terkenal karena legenda terkait dengan harta karun yang dikabarkan ditinggalkan oleh seorang bajak laut terkenal, Kapten William Kidd. Kapten Kidd adalah seorang bajak laut terkenal yang hidup pada abad ke-17. Menurut legenda, ia diperintahkan oleh Raja William III dari Inggris untuk mengejar dan menangkap bajak laut lainnya. Namun, ada klaim bahwa ia juga memiliki harta karun yang disembunyikan di berbagai tempat, termasuk Pulau Oahu. Meskipun berbagai pencarian telah dilakukan selama berabad-abad, hingga saat ini harta karun tersebut belum ditemukan, dan Pulau Oahu tetap menjadi objek misteri dan spekulasi. Pulau Oahu saat ini merupakan tujuan wisata yang populer di Kepulauan Thousand Island. Pulau ini memiliki beberapa bangunan bersejarah yang menarik, termasuk rumah-rumah yang berasal dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Beberapa di antaranya dijadikan penginapan bagi wisatawan yang mengunjungi pulau ini.
Kepulauan Thousand Island adalah kumpulan pulau-pulau kecil yang tersebar di perairan Sungai Saint Lawrence. Pulau-pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya, rumah-rumah bersejarah, dan aktivitas rekreasi seperti berlayar, memancing, dan menjelajah. Seiring dengan pesatnya perkembangan pariwisata, langkah-langkah telah diambil untuk melindungi lingkungan alamiah Pulau Oak dan Kepulauan Thousand Island. Berbagai organisasi lingkungan bekerja untuk menjaga kelestarian alam di daerah ini. Jadi, Pulau Oak di Kepulauan Thousand Island, Kanada, terkenal karena legenda harta karun Kapten Kidd yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Dan juga sebagai salah satu destinasi pariwisata yang indah di wilayah tersebut. Pulau Hashima, Jepang. Pulau Hashima terletak sekitar 15 km dari kota Nagasaki di pesisir barat daya Jepang. Pulau ini adalah salah satu dari 505 pulau kecil di prefektur Nagasaki. Pulau Hashima pertama kali dihuni pada akhir abad ke-19 ketika tambang batu bara ditemukan di bawah laut sekitar pulau ini. Tambang batu bara tersebut dioperasikan oleh perusahaan tambang Mitsubishi, dan pulau ini berkembang pesat menjadi pusat pertambangan batu bara yang padat penduduk. Selama puncak aktivitasnya pada tahun 1950-an, Pulau Hashima memiliki populasi yang sangat padat. Pulau yang relatif kecil ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 5.000 orang, membuatnya menjadi salah satu tempat dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia pada saat itu. Untuk mengakomodasi populasi yang besar, bangunan-bangunan tinggi dibangun di atas pulau ini. Struktur-struktur beton yang kokoh dibangun di atas beton bertingkat dengan jendela-jendela kecil untuk melindungi dari badai dan gelombang laut yang kuat. Bentuknya yang mirip dengan kapal perang memberi pulau dengan julukan Gunkanjima. Setelah penutupan tambang batu bara pada tahun 1974 karena penurunan permintaan batu bara, penduduk Pulau Hashima secara perlahan meninggalkan pulau ini. Seiring waktu, Pulau Hashima menjadi pulau terbengkalai yang kosong, dan pada akhirnya, pulau ini ditinggalkan sepenuhnya. Selama beberapa dekade, Pulau Hashima dikenal sebagai pulau hantu karena bangunan-bangunan yang ditinggalkan dan terlihat seperti kota mati. Pada tahun 2009, Pulau Hashima dibuka kembali untuk wisatawan setelah perbaikan dan pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Sekarang, Pulau Hashima menjadi tujuan wisata yang populer bagi mereka yang tertarik dengan sejarah, arsitektur, dan misteri pulau ini. Pada tahun 2015, Pulau Hashima bersama dengan situs-situs tambang batu bara terkait di Jepang secara resmi ditambahkan ke daftar warisan dunia UNESCO sebagai situs Industrial Heritage of Japan Meiji Era CITES. Pulau Hashima menghadapi tantangan ekologis karena erosi dan kerusakan struktural akibat pengabaian selama bertahun-tahun, tetapi usaha konservasi telah dilakukan untuk mempertahankan sejarahnya yang unik. Pulau ini menawarkan wawasan mendalam tentang masa lalu industri Jepang dan perannya dalam pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pulau Oak, Kepulauan Georgia Selatan. Pulau Oak terletak di Kepulauan Georgia Selatan, yang merupakan wilayah dependen dari Britania Raya. Kepulauan Georgia Selatan terletak di Samudera Atlantik Selatan, sekitar 2.300 km timur laut dari Patagonia, Amerika Selatan. Pulau Oak adalah salah satu dari beberapa pulau di Kepulauan Georgia Selatan yang dikenal dengan populasi penguin raja yang sangat besar. Pulaunya memiliki iklim yang keras dan kondisi alam yang menuntut, tetapi menjadi rumah bagi koloni penguin yang mengesankan. Pulau ini adalah salah satu lokasi yang penting bagi penguin raja. Penguin ini merupakan salah satu spesies penguin terbesar di dunia dan memiliki karakteristik tubuh yang mencolok, termasuk bulu kuning oranye di bagian kepala dan leher mereka. Mereka berkembang biak di pantai-pantai berbatu di Kepulauan Georgia Selatan, termasuk Pulau Oak, dan menghabiskan sebagian besar hidup mereka di laut untuk mencari makanan. Kepulauan Georgia Selatan secara umum telah diakui sebagai salah satu tujuan pariwisata yang menakjubkan bagi para penggemar alam dan satwa liar. Pulau Oak dan pulau-pulau sekitarnya menjadi daya tarik utama bagi para penjelajah alam liar dan penggemar satwa liar.
pengunjung dapat mengamati penguin raja dan berbagai jenis burung laut lainnya dalam lingkungan alamiah mereka. Selama abad ke-19, Kepulauan Georgia Selatan menjadi pusat aktivitas penangkapan ikan paus yang sangat merusak lingkungan. Pembantaian paus di wilayah ini hampir menghancurkan populasi paus di Atlantik Selatan. Beberapa aspek dari sejarah eksploitasi ini, termasuk sisa-sisa pabrik minyak paus yang terbengkalai, masih dapat ditemukan di beberapa pulau di Kepulauan Georgia Selatan. Saat ini, Kepulauan Georgia Selatan dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan dan Perjanjian Internasional yang mengatur aktivitas manusia di wilayah ini. Upaya perlindungan lingkungan telah diperkuat untuk menjaga ekosistem laut yang rapuh dan spesies-spesies unik seperti penguin raja. Pulau Oak di Kepulauan Georgia Selatan menawarkan pengalaman yang mengagumkan bagi mereka yang tertarik dengan alam liar, satwa liar, dan ekologi laut. Wilayah ini juga memiliki sejarah yang kaya dalam hal aktivitas manusia dan eksploitasi alam yang dapat dipelajari dan dihormati. Pulau Andaman Nicobar, India. Pulau Andaman Nicobar adalah kelompok pulau yang terletak di Samudra Hindia, sekitar 1000 km di sebelah timur daratan India. Pulau-pulau ini membentang di sepanjang garis pantai timur India, dekat dengan perbatasan maritim dengan Myanmar. Kepulauan Andaman adalah kelompok pulau yang lebih besar, yang meliputi Pulau Andaman dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pulau Andaman adalah pulau terbesar dalam kelompok ini dan berfungsi sebagai pusat administratif utama. Pulau-pulau di Kepulauan Andaman terkenal dengan pantai-pantainya yang indah, hutan hujan tropis, dan kehidupan laut yang kaya. Kepulauan Nicobar terletak lebih ke selatan dan terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil. Pulau-pulau di Kepulauan Nicobar juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan dan merupakan tempat bagi sejumlah suku pribumi yang unik. Pulau Andaman Nicobar adalah rumah bagi beberapa suku pribumi yang telah hidup di sana selama ribuan tahun. Suku-suku seperti suku Sentinel, suku Jarwa, dan suku Great Andamanese memiliki budaya dan bahasa mereka sendiri. Beberapa dari mereka masih hidup terisolasi dari dunia luar dan merupakan salah satu komunitas yang paling terisolasi di dunia. Pulau-pulau ini memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Terdapat spesies endemik unik yang hanya ditemukan di Pulau Andaman Nicobar, termasuk berbagai jenis burung, reptil, dan hewan laut. Keindahan bawah laut di sekitar pulau ini juga menarik bagi para penyelam. Kepulauan ini dikenal dengan sebutan kepulauan terlarang karena beberapa pulau di dalamnya melarang akses orang luar dan pelepasan tanah di beberapa daerah tertentu. Hal ini dilakukan untuk melindungi suku-suku pribumi yang hidup di sana dan menjaga kelestarian alam. Meskipun memiliki potensi pariwisata yang besar karena keindahan alamnya, Pulau Andaman Nicobar memiliki pembatasan ketat terkait dengan pariwisata untuk melindungi lingkungan dan budaya lokal. Namun, pulau ini menawarkan berbagai aktivitas wisata seperti penyelaman, snorkeling, berlayar, dan menjelajah hutan hujan. Pulau Andaman Nicobar merupakan salah satu destinasi yang unik di India, menggabungkan keindahan alam yang menakjubkan, keanekaragaman hayati yang luar biasa, serta budaya dan sejarah yang kaya. Pulau ini menawarkan pengalaman yang berbeda dan menarik bagi para pengunjung yang ingin menjelajahi keindahan alam dan kehidupan laut serta belajar tentang suku-suku pribumi yang unik di sana. Itulah beberapa misteri pulau di bumi yang berhasil kami rangkum untuk kalian. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika menurut kalian tayangan ini bermanfaat, silahkan share ke teman kalian agar mereka juga tahu apa yang kamu tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya.